Summal miyahul mazkurah ala arba'ati aksam. Kemudian air-air tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Ahadwa, salah satunya ma'un tahirun fi nafsihi, adalah air yang suci pada dirinya. Mutahirun li ghairihi, dia mensucikan pada selain dirinya. Ghairu makruhin isti'maduhu, tidak dimakruhkan untuk menggunakannya. Apa air itu? Wahwal ma'ul mutlaku, yaitu adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah wahwa ma yakau alaihi ismu ma'in bila qaidin, adalah air yang nama air itu bisa diterapkan padanya tanpa adanya qaid. Bi idhafatin kama iwardin au bi sifatin kama indafikin au bila miyahdin ka qauli sallallahu alaihi wasallam nam iza ra'atil ma'a, yakni al-maniyah. Baik qaidnya tersebut berupa idhofah seperti ma'uwirdin, atau dengan sifat seperti ma'un dafikun, yaitu air mani, au bila miyahdin, atau dengan lam ahad, lam lil ahdi, seperti hadis na'am iza ra'atil ma'a, ya jika dia melihat air tersebut, yakni al-maniyah, itu adalah air mani. Qala al-Wali al-Iraqi, telah berkata Imam al-Wali al-Iraqi, wala yuhtaju li taqyidil qaid bi kaunihi laziman, dan air mutlak itu tidak membutuhkan pada pentakyidan qaid yang lazim. Jadi nggak perlu pendefinisiannya itu adalah wahwa mayaku alaihi ismu ma'in bila qaidin lazimin. Nah itu nggak perlu, cukup dengan qaid aja. Sedangkan kan qaid ada yang lazim, ada yang ghairu lazim atau qaidun munfak. Kenapa sebabnya nggak perlu ditambahin kata-kata bila qaidin lazimin? Kenapa hanya cukup bila qaidin aja? Li'anal qaid allazi laysa bilazimin, karena sungguhnya qaid yang tidak lazim, kama il bi'ri, seperti qaid ma'ul bi'ri masalan, untuk contoh air sumur ma'ul bi'ri itu, yantalikus mul ma'i alaihi bidunih, penamaan air atas dirinya, atas hal tersebut, atas qaid yang tidak lazim seperti ma'ul bi'ri, itu akan bisa terlepas penamaan air terhadapnya tanpa adanya qaid yang lazim. Fala hajata li ihtirazi anhu, maka tidak butuh untuk memisahkan, untuk mencegah daripada qaid yang tidak lazim. Karena kalau qaid yang tidak lazim itu dia akan bisa terlepas sendiri penamaan air atas air tersebut, seperti air sumur, air botol, air ember dan semacamnya. Wa innama yuhtaju ilal qaidi fi janibil isbat, dan sesungguhnya qaid mentakidkan qaid dengan qaid yang lazim, jadi menyebutkan pendefinisian dengan ma yakau alaihi ismu ma'in bila qaidin lazimin, itu hanya diperlukan fi janibil isbat, untuk memantapkan aja supaya orang nggak berpikir ini qaidnya lazim apa ghairu lazim. Ka qaulina, seperti perkataan kita, ghairul mutlaki, air yang tidak mutlak, wal muqayyadu bi qaidin lazimin. Nah, ini adalah sesuatu yang diqaidkan dengan qaid yang lazim. Intaha, selesai. Bihun, peringatan, ta'riful mutlaki bima zakara atau bima zukira huwa ma jara alaihi fil minhaji. Pendefinisian air mutlak dengan pendefinisian yang di atas yang telah disebutkan itu adalah yang disebutkan di dalam kitab Minhaj, yang berlaku di dalam kitab Minhaj. Maksudnya apa yang tertera di dalam kitab Minhajut Talibin. Wa urida alaihi al-mutaghayyiru kasiran bima la yu'assiru fihi katinin wa tuhlubin wa ma fi makarihi wa marihi fa innahu mutlaqun ma'anahu lam ya'ra amma zukira. Dan air yang berubah dengan perubahan yang banyak, tetapi dengan perubahan yang banyak itu tidak memberikan efek, artinya tidak merubah status kemutlakan air, itu dimasukkan ke dalam air mutlak, di dalam kategori air mutlak. Katinin, seperti berubah dengan tanah, watuhlubin, dan lumut, wa ma fi maqarihi, dan dengan sesuatu yang ada di tempat diamnya air, wa marihi, dan sesuatu yang
di tempat mengalirnya air. Fa innahu mutlaqun ma annahu lam ya'ra amma zukira. Karena sesungguhnya air tersebut yang tercampur dengan tin, dengan tuhlub, dengan ma fi makarih wa marih, dengan perubahan yang banyak, itu dia adalah air mutlak walaupun dia tidak terlepas daripada sesuatu tersebut, sesuatu yang disebutkan tadi itu, dengan tin, tuhlub, ma fi makarih dan mamarih. Wa ujiba biman annahu mutlaqun, dan bantahan yang mengatakan bahwasanya air tersebut mutlak, wa innama u'tiya hukmahu fi jawazi tathhiri bihi lidarurah, dan sesungguhnya air tersebut yang kecampuran tanah dan semacamnya itu hanya diberikan hukum kemutlakan air di dalam boleh bersuci dengan air tersebut sebab darurat, fahuwa mustasnan min ghairil mutlak, maka ini adalah pengecualian daripada air yang tidak mutlak. Nah, ini dijawab ala anna Rafi'iyah, berdasarkan sungguhnya Imam Rafi'i qala telah berkata, ahlul lisani wal urfi la yamtani'una min ismil ma'il mutlaqi alaihi. Ini dibantah dengan berdasarkan pendefinisian Imam Rafi'i terhadap air mutlak yang mengatakan ahlul lisan dan ahlul urfi tidak melarang, tidak mencegah status kemutlakan air terhadap air tersebut, jatuhnya ke status kemutlakan air terhadap air tersebut. Wa alaihi la irada, dan berdasarkan pernyataan Imam Rafi'i ini untuk membantah yang menyatakan bahwasanya air yang berubah dengan perubahan yang banyak dengan tin, tuhlub dan mafi makarih dan mamarih, nah ini tidak ada kemuskilan kalau berdasarkan pendefinisian air mutlak yang disebutkan oleh Imam Rafi'i. Wala yaridul ma'ul qalilul ladzi waqa'at fihi najasatun lam tughayyiruhu walal musta'malu li'annahu ghairu mutlaqin. Dan air yang sedikit yang kejatuhan najis dan najis tersebut tidak merubah air tersebut, jadi airnya nggak ada perubahan walaupun perubahan yang sedikit. Dan juga air yang musta'mal itu tidak disebutkan di sini. Kenapa? Li'annahu ghairu mutlaqin, karena air tersebut, dua air tersebut itu bukan air yang mutlak, maka nggak disebutkan di sini. Karena di sini adalah pembahasan tentang air yang mutlak. Wasaniha, air yang kedua adalah ma'un tahirun fi nafsihi mutahirun li ghairihi illa annahu makruhun isti'maluhu syar'an tanzihan fi taharati. Adalah air yang suci pada dirinya, dia mensucikan pada selainnya, hanya saja dia dimakruhkan menggunakannya. Jadi dia suci dan mensucikan tetapi cuma makruh digunakan. Syar'an secara syariat, tanzihan, makruhnya itu makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Fi taharati, di dalam bersuci. Wahwal ma'ul musyammas, yaitu adalah air musyammas. Ay al-mutasyammisu, yaitu adalah air yang dipanasi dengan matahari. Lima rawa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sebab ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dari Sayyidina Umar, annahu kana yakrahul istighsala bih, sungguhnya Sayyidina Umar itu dulu memakruhkan membasuh dengan air musyammas. Wa qala innahu yurisul barasa, dan dia berkata sesungguhnya air musyammas itu menyebabkan penyakit baros, penyakit belang. Lakin bisyurutin, akan tetapi dengan beberapa syarat. Al-awalu, yang pertama, an yakuna bibiladin harah, yang pertama air musyammasnya itu ada di daerah yang panas, bukan daerah yang cuacanya normal atau cuaca yang dingin. Ai watan quluhu syamsu an halatihi ila halatin ukhra, yaitu maksudnya adalah matahari dapat memindahkan dari keadaan airnya itu, dari satu keadaan air tersebut kepada keadaan yang lain. Artinya dari matahari di daerah tersebut bisa membuat air tersebut yang tadinya itu nggak panas jadi panas. Kama naqalahu Ruyaniyu fil bahri anil ashab. Hari ini sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ar-Ruyani, dia menukil dari para ashabu Syafi'i di dalam kitab Al-Bahr. Asani, yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna fi aniyatin muntabi'atin ghairi naqdain. Air musyammasnya itu ada di wadah logam selain emas dan perak. Wa yakulu maturika, itu adalah setiap sesuatu yang dibuat dengan ditempa. Nahwul hadidi wa nuhasi, seperti hadid, yaitu besi, wa nuhas dan tembaga.
Asalisu yang ketiga, an yusta'mala fi halati hararatihi fil badan. Air musyamasnya itu dia digunakan saat panas. Saat air musyamasnya itu panas. Nah, menggunakannya itu di badan, bukan di pakaian. Intinya di anggota tubuh digunakannya. Li'anna syamsa bihiddatiha tafsilu minhu zuhumatan, bisa juga zuhumatun ta'lul ma'a. Karena sungguhnya matahari, sebab panasnya matahari itu dia dapat memisahkan zuhumah. Bisa di searching di Google zuhumah itu apa, ntar ya keluar semacam putih-putih itu, ntar dia itu bisa menyebabkan baros, penyakit belang. Minhu dari air tersebut, dari air musyamas tersebut yang ditaruh di logam, selain emas dan perak. Ta'lul ma'a, yang zuhumah tadi itu akan ngambang di air, di atas air. Fa iza laqatil badana bi suhunatiha khifa an taqbida alaihi fayahtabisud damu fayahsulul barasu. Karena jika zuhumah tadi itu mengenai badan, sebab panasnya matahari, ditakutkan zuhumah tadi itu menempel di badan, kemudian darah menjadi tersendat, menjadi enggak lancar, menjadi tersendat. Fayahsulul barasu, kemudian atau sehingga penyakit baros didapatkan, artinya terkena penyakit baros. Jadi sebab zuhumah tadi itu dia bisa menyebabkan penyakit baros kalau terkena di badan zuhumah tadi itu, makanya dimakruhkan. Wa yu'khadhu min hadza anna isti'malahu fil badani li ghairi taharati kasyurbin kataharah. Dan diambil kesimpulan daripada pernyataan ini, sesungguhnya menggunakan air musyamas di badan untuk selain taharah seperti minum, itu hukumnya seperti taharah, artinya makruh juga. Bi khilafi ma idza istu'mila fi ghairil badani ka ghasli saubin li faqdil illatil mazkurah. Berbeda halnya jika air musyamasnya itu digunakan pada selain badan, maka contohnya adalah seperti membasuh pakaian. Nah, ini enggak dimakruhkan. Karena kenapa? Li faqdil illatil mazkurah, karena penyakit baros tersebut itu enggak ada kalau di baju. Ya, baju enggak bisa kena penyakit belang. Wa bi khilafil musakhani bin nari al mu'tadili wa in sukhina binajisin walau birausi nahwi kalbin. Dan berbeda halnya kalau air yang dipanaskan dengan api, tadi itu kan dengan matahari. Dengan api dipanaskannya itu secara normal, artinya enggak dipanaskan dengan benda najis. Wa in sukhina binajisin, bahkan walaupun kalau dipanaskan dengan najis. Walau birausi nahwi kalbin, walaupun dengan kotoran hewan seperti kotorannya anjing. Fala yukrahu li adami subuti nahyin anhu, maka tidak dimakruhkan karena tidak adanya ketetapan atas pelarangan terhadap air yang dipanaskan dengan api menggunakan kotoran hewan. Nah, ini enggak ada larangannya, makanya enggak dimakruhkan. Walizahabiz zuhumah liquwati ta'siriha, sebab yang kedua karena zuhumah tersebut yang dapat menyebabkan penyakit belang itu akan hilang sebab kekuatan pengaruh apinya itu yang memanaskan air ya. Wa bi khilafi ma iza kana fi biladin baridatin au mu'tadilatin, dan berbeda halnya juga jika air musyamasnya itu di daerah yang dingin atau di daerah yang cuacanya normal. Wa bi khilafil musyamasi fi ghairil muntabi'i, dan berbeda halnya air musyamas pada selain logam, kal khazafi wal hiyadi, seperti khazaf itu tembikar, wal hiyadi dan hiyat ini bisa di searching hiyat itu apa. Au fi muntabi'i naqdin li safai jauharihi, atau pada logam yang terbuat dari emas atau perak. Nah, ini enggak dimakruhkan kalau air musyamasnya itu ada di wadah yang terbuat dari emas atau perak. Sebabnya kenapa? Li safai jauharihi, karena zat emas atau perak itu bersih dari zuhumah tadi. Awis tu'mila fil badani ba'daan baruda, atau digunakan di badan air musyamas tadi itu
tetapi setelah air musyammasnya itu dingin. Wa amal matbukhu bihi fa in kana mayyan kuriha wa illa fala. Adapun sesuatu yang dimasak dengan air musyammas, maka jika sesuatu yang dimasak itu adalah benda cair, maka dimakruhkan. Kalau enggak, artinya dia benda padat bukan benda cair, maka tidak dimakruhkan. Kama qalahul Mawardi, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Al-Mawardi.